Halo pemirsa Womong Stock, kembali lagi bersama saya Vina Munawar. Di episode kali ini mungkin teman-teman di rumah sudah pada lihat ya, saya sedang berada di pet shop. Ini banyak makanan kucing, anjing dan lain sebagainya. Dan hari ini spesial sekali, saya juga nggak sendirian nih. Saya ditemani oleh makhluk berbulu yang sangat lucu ini, kucing kesayangan saya yang bernama Vidi. Halo Vidi, say hi. Oke, dia agak pemalu ya teman-teman. Nah, tapi hari ini tujuan saya datang ke sini tuh membawa Vidi untuk di grooming teman-teman. Nah, sekalian di grooming, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya dengan gimana sih prospek bisnis pet shop di Indonesia itu seperti apa. Yuk langsung saja ikutin saya. Usaha pet shop menjadi salah satu peluang bisnis yang terus diminati, terutama di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesejahteraan hewan peliharaan. Bahkan tidak sedikit pemilik hewan yang menganggap peliharaan mereka sebagai bagian dari keluarga, sehingga kebutuhan akan produk dan layanan berkualitas semakin meningkat. Fenomena ini menciptakan peluang besar bagi pelaku usaha untuk memulai bisnis pet shop. Salah satunya ialah Pet Shop Indonesia yang merupakan sebuah retailer kebutuhan hewan peliharaan terlengkap di Indonesia yang menyediakan berbagai macam produk makanan, suplemen, aksesori, serta layanan seperti pet hotel dan grooming baik secara online maupun offline dengan misi mendukung kesejahteraan hewan dan memudahkan para pemiliknya. Lantas seperti apa strategi dan prospek bisnis kebutuhan hewan peliharaan di Indonesia? Simak perbincangannya bersama dengan founder Pet Shop Indonesia, Rizkita Aswinda Putri, hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di Pet Shop Indonesia dan sudah bersama founder dari Pet Shop Indonesia, Mbak Rizkita atau panggilannya Mbak Gita ya. Halo Mbak Gita, apa kabar? Ya, halo Mbak, sehat, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Dan Mbak Gita nih mungkin pemirsa juga penasaran ya, kan Pet Shop Indonesia ini sudah memiliki beberapa cabang ya di seluruh Pulau Jawa. Mungkin apa sih inspirasi atau awal mula terbentuknya Pet Shop Indonesia itu seperti apa? Oke, jadi awal mula aku bikin Pet Shop Indonesia ini tentu karena hobi ya. Jadi awalnya aku memang hobi pelihara hewan peliharaan, mulai dari hamster, terus kemudian ganti lagi jadi landak mini, kemudian kemudian kita baru coba pelihara kucing kayak gitu ganti-ganti. Nah, terus karena aku sempat kerja juga di salah satu e-commerce terbesar di Indonesia juga, jadi aku terpikir untuk membuat e-commerce yang sama, cuman untuk khusus hewan peliharaan. Jadi awal mulanya Pet Shop Indonesia ini dari e-commerce, jadi dari website petshopindonesia.com. Nah, di sana aku memang membangun itu karena melihat bahwa saat aku membangun Pet Shop Indonesia itu 2012 ya, itu masih sangat jarang pet shop. Bisnis pet shop tuh jarang banget dan pemilik hewan tuh kesulitan untuk membeli perlengkapan, apalagi di perlengkapan dan kebutuhan hewan peliharaan, apalagi di kota-kota lain gitu. Jadi kita bikin e-commerce-nya online, jadi bisa kirim ke seluruh Indonesia. Jadi berangkatnya dari situ sebetulnya. Nah, awalnya itu petshopindonesia.com ini juga reseller, aku dari garasi rumah dulu kayak gitu, terus baru berkembang akhirnya jadi toko offline dan cabangnya banyak gitu. Jadi awalnya sih dari hobi sendiri aja sih gitu. I see, jadi emang udah pecinta binatang juga ya dari mbaknya ya. Dan tadi disebutkan bahwa kalau di Indonesia tuh cukup susah ya untuk mencari kebutuhan hewan-hewan ya. Itu kan pas tahun 2011 ya Mbak. Betul. Kalau Mbak sendiri melihat untuk prospek bisnis jasa hewan atau juga perlengkapan hewan seperti ini di sekarang bagaimana Mbak? Oke, kalau sekarang ini sebenarnya bisnis pet shop sudah menjamur ya, sudah banyak. Cuman tetap sebenarnya menurut survei yang aku dapatkan ya, bahwa jumlah kucing anjing di Indonesia ini menduduki peringkat ke-6 di dunia. Gitu. Jadi Indonesia ini menduduki peringkat ke-6. Tapi dari banyaknya itu hanya 5% baru kucing anjing yang makan pabrikan atau makan makanan hewan yang dikemas gitu. Jadi semua kebanyakan mungkin masih pakai nasi dan lain sebagainya. Jadi masih banyak yang
pet lover ini mungkin kurang teredukasi gitu, dan memang belum banyak yang pelihara di rumah gitu kalau dibandingkan di luar negeri. Jadi masih banyak kucing anjing yang tidak memiliki rumah gitu di jalan. Kalau di luar negeri mungkin satu rumah udah ada satu pet gitu. Kalau di Indonesia belum begitu gitu. Jadi sebenarnya pasarnya masih luas banget karena itu tadi baru 5% aja sebenarnya untuk kucing yang benar-benar dirawat gitu. Oke, berarti untuk marketnya juga masih luas sebenarnya ya. Marketnya masih luas banget. Untuk tantangannya sendiri nih Mbak, bagaimana tantangannya untuk pet shop sendiri di Indonesia tuh tantangannya seperti apa sih? Tantangan memiliki usaha pet shop ya? Iya. Nah, kalau tantangannya sendiri sebenarnya ada di SDM ya, gitu. Jadi kita bagaimana cara melatih dan mentraining SDM supaya di setiap cabang pet shop Indonesia itu pelayanannya itu sama, gitu. Jadi kita training centernya juga harus kuat karena kita juga apa yang kita, maksudnya customer kita ini kan makhluk hidup gitu ya, bukan benda mati gitu loh. Jadi kita mesti benar-benar training dan rekrutmennya juga benar-benar difilter, orang-orangnya juga benar-benar yang memang pet lover seperti itu. Dan tantangan kedua mungkin dari edukasi customer kita sendiri karena banyak pemilik hewan yang mungkin belum maksimal teredukasi bahwa kucing anjingnya itu memang harus dirawat dengan sepenuh hati, bukan cuman dikasih makan aja gitu. Jadi nggak nunggu sakit itu ke dokter, gitu kayak sebulan sekali itu paling nggak di grooming seperti itu atau ditetes anti kutu yang kayak gitu. Jadi untuk tantangannya adalah edukasi kepada pemilik hewan dan memang untuk internal kita tantangannya ada di SDM gitu. Bagaimana mencetak SDM yang berkualitas di setiap cabang itu sama gitu. I see. Berarti memang untuk SDM ini untuk pet shop tuh sepertinya berbeda ya dengan toko-toko biasa ya? Betul. Itu bedanya di gimana tuh Mbak? Iya, jadi SDM itu kita kan Pet Shop Indonesia ini terdiri dari berbagai lini bisnis ya sebenarnya. Pertama ada toko retailnya, kita menjual makanan, perlengkapan, kebutuhan hewan peliharaan. Kemudian yang kedua kita juga punya klinik hewan gitu, artinya kita juga meng-hire dokter-dokter hewan yang kompeten. Kemudian yang ketiga kita ada salon grooming, jadi mandiin gitu kan, itu juga mesti kita training dengan betul gitu ya untuk dan benar-benar harus orang-orang yang sabar gitu. Kemudian ada pet hotel, kita bisa menitipkan hewan peliharaan kan di Pet Shop Indonesia gitu, jadi gimana kita bisa merawat dengan sepenuh hati. Jadi jadi SOP kita tuh harus ketat banget, training kita juga harus benar banget, dan filtering dari tipikal orang-orang yang kita rekrut itu juga kita perhatikan banget gitu. Oke, jadi memang ketat ya, karena emang untuk pet shop mungkin butuh orang tadi kata Mbak yang sabar ya untuk menghadapi pet-pet tersebut. Nah kalau dari sisi konsumen ini ya Mbak, konsumennya gimana nih kalau dari Pet Shop Indonesia? Kepercayaan konsumen tuh bagaimana sih? Apalagi kan ini kan tadi ada hotel, ada juga untuk grooming dan lain-lain. Tentunya untuk sebagai konsumen kan kadang kita susah ya percaya ini gimana nih peliharaan saya emang bener-bener nggak sih di sana, dan ada nggak sih strategi dari Pet Shop Indonesia untuk mungkin membangun kepercayaan konsumen tersebut? Oke, untuk membangun kepercayaan dari customer Pet Shop Indonesia sendiri, jadi pertama Pet Shop Indonesia memang one stop solution ya. Jadi mungkin ada beberapa pet shop yang biasanya pet shop aja gitu, atau klinik aja. Kemudian hotel penitipan hanya penitipan aja gitu. Nah kalau di Pet Shop Indonesia itu one stop solution Mbak. Jadi semuanya lengkap. Jadi kalaupun kita menitipkan ada dokter yang standby gitu. Kita ada grooming, ada dokter pun standby. Kalau memang terjadi hal-hal yang mungkin kan kadang kucing ngeberontak dan lain sebagainya. Dan kita di sosial media kita juga jalan, sosial media Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Kita biasanya juga memberikan edukasi juga di sosial media, dan ketika kucingnya memang dititipkan ke kita pun ada pengabaran seperti itu kepada pet owner gitu. Jadi pet owner bisa trust lah kepada Pet Shop Indonesia seperti itu. I see. Jadi juga memberi edukasi dan juga update terus ya terkait dari peliharaannya tersebut sehingga pet owner juga lebih trust ya begitu ya. Baik, nah Mbak sebenarnya masih banyak banget saya ingin tanyakan, cuman nanti setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Dan pemirsa, kembali lagi bersama saya di Women's Talk, masih bersama Mbak Gita selaku owner dari Pet Shop Indonesia. Dan mungkin Mbak, pemirsa juga penasaran apa aja sih produk atau jasa yang ditawarkan oleh Pet Shop Indonesia, dan kalau yang paling diminati konsumen tuh apa sih jasa atau produk apa aja? Oke, jadi layanan yang ada di Pet Shop Indonesia itu tadi ada klinik hewan, ada retailnya, kita menjual berbagai macam kebutuhan hewan peliharaan. Kita lengkap ya dari berbagai kategori hewan peliharaan. Jadi ada dari anjing, kucing, reptil, hamster, kelinci, small pet, burung gitu, kita ada semua. Dan kemudian dari kategori kelengkapan kebutuhan hewan peliharaannya sendiri, kita juga ada makanannya, obat-obatannya, terus kemudian bajunya, semuanya, perawatannya itu ada. Terus kita ada grooming, jadi mandiin juga kucing anjing, kemudian ada penitipan hotel yang kalau memang lebaran, tahun baru, Natal itu high season gitu. Jadi kalau mana sih yang paling banyak diminati gitu ya? Kalau dari segi transaksi sih paling besar di retailnya ya, di pet shopnya transaksinya. Cuman tergantung lagi kalau misalkan semua balance sih, saling membutuhkan gitu. Karena kan kalau mandi mereka biasanya 2 minggu atau 1 bulan sekali gitu. Kalau ke klinik kebanyakan masih ketika jadwal vaksin aja atau ketika sakit aja kayak gitu. Tapi kalau makanan hari-hari itu biasanya bisa seminggu 2-3 kali. Kemudian kalau misalnya high season, liburan, Nataru, Lebaran, itu kita bisa sampai 2.000 ekor lebih penitipan di seluruh cabang Pet Shop Indonesia gitu. Jadi kucing anjing itu yang dititipin di kita bisa sampai ribuan ekor gitu. Banyak sekali ya ternyata ya. Tadi penasaran tadi katanya ada reptil ya. Itu reptil gimana tuh? Grooming juga atau bagaimana tuh? Enggak, kita jual perlengkapannya aja. Oh, perlengkapan. Gitu. Iya. Oke, berarti kalau belum jadi ada kayak yang lampunya, terariumnya. Oh gitu, aku kira nih ada yang bawa ularnya gitu tiba-tiba mau diperiksa sama dokter. Ada, kalau ada itu juga. Ada. Jadi dokter memang kalau namanya dokter hewan itu bisa semua sih. Bisa semua ya? jenis hewan biasanya bisa. Gitu aja kabarnya temen aku soalnya dia juga dia pelihara ular ya. Kali bisa nih bisa. berarti dibawa sama dokternya di Pet Shop Indonesia ya. Tapi kalau untuk kesiapan dan juga alat kesehatan dari perawatan hewan itu bagaimana Mbak? Kesiapan alat-alat kita pastinya lengkapi betul ya. Di klinik kita juga ada lengkap sampai USG, X-ray, kemudian alat tes darah juga gitu untuk menunjang pemeriksaan ya supaya lebih akurat gitu. Kemudian kalau di pet hotel sendiri peralatan kita ya harus lebih ke sterilisasi ruangan setiap habis dipakai, itu pasti ruangannya kalau ada kucing yang pulang itu pasti kita sterilisasi terus gitu. Dan berkala juga membersihkannya itu setiap hari itu bisa sehari 2-3 kali gitu, pokoknya setiap nanti ngasih makan pasti kita bersihin. Kemudian kalau grooming alat-alatnya juga kita lengkap dan intinya menjaga kebersihan dan sterilisasi alat itu sih paling penting sih. Iya, karena juga walaupun hewan ya itu diperlakukan seperti manusia, berarti sterilnya harus steril dan juga bersih juga ya. Betul. Oke, kalau Pet Shop Indonesia sudah tersebar di mana aja nih Mbak? Pet Shop Indonesia sendiri itu sekarang ada 40 cabang, terbesarnya itu ada di Jabodetabek dan tersebar di Cirebon, Tegal, Semarang, Jogja. Oh, berarti Pet Shop Indonesia ini sudah tersebar juga ya, banyak di Jabodetabek dan juga tadi beberapa kota di Jawa ya. Itu sebenarnya dalam penentuan lokasi itu ada konsiderasi khusus atau gimana sih Mbak? Iya, penentuan lokasi ini sebenarnya juga lumayan sangat penting ya, karena kita lokasinya itu tentunya harus di sekitar perumahan kayak gitu. Dikelilingi perumahan, kemudian mungkin luasannya ada kriteria tersendiri karena kan kita ada klinik, ada hotel, ada grooming, jadi luasannya tuh harus mencakup bisa semua itu bisa masuk gitu loh gitu. Jadi nggak, sementara tantangannya ya sekarang kadang paling pilih ruko yang harganya sesuai, kemudian lokasinya dekat perumahan, biasanya lebih oke jika di kiri arah pulang ke perumahan seperti itu. Oh, ada sama spesifik kita di kiri gitu ya. Jadi kita ada scoring lokasi sebenarnya. Ketika kita survei itu ada scoringnya, kriterianya.
kemudian kita scoring, ketika memang skornya memenuhi baru bisa buka di situ gitu. I see, berarti emang penuh konsiderasi banget ya untuk misalkan lokasi. nggak ada gate atau ada apa 2 arah, 1 arah kayak gitu, gitu itu juga mempengaruhi scoring juga. ya? Iya, Oh, karena feng shui gitu Mbak? Enggak. Kan males Feng shui juga ya. Tapi kedepannya ada rencana ekspansi nggak sih Mbak? Buka lebih banyak lagi di seluruh Indonesia seperti itu? Oke, kalau ekspansi untuk lebih banyak lagi tentunya ada keinginan ke arah ke sana ya, karena kita sebenarnya cita-citanya adalah pengen ada di seluruh kota-kota besar di Indonesia seperti itu. Cuman kita nggak yang masif banget gitu, karena kita tetap ingin menjaga kualitas dan brand yang udah kita bangun dari dulu gitu kan, jangan sampai terlalu ngebut buka cabang juga akhirnya secara kualitas menurun, akhirnya sayang banget untuk lebih ke brandnya. Jadi kita tetap nomor 1 tadi ya SDM tadi kan ya. Gitu. Jadi tetap ada arah ke sana tapi kita nggak terlalu masif ngebut karena beda tipikalnya sama nggak kayak minimarket gitu nggak. I see, berarti quality over quantity ya. Iya. Baik, tapi sebenarnya saya juga penasaran nih Mbak, dengan Mbak kan sebagai seorang wanita, woman in business ya pasti banyak tantangannya ya. Namun boleh dijawab nanti Mbak setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Women's Talk. Kembali di Women's Talk pemirsa, masih bersama Mbak Gita selaku founder Pet Shop Indonesia. Mbak Gita, tadi kita udah ngobrol banyak terkait proses finding dan juga bisnis dari Pet Shop Indonesia. Saya penasaran nih, sebagai wanita ya di dunia bisnis, seperti apa sih gaya kepemimpinan Mbak Gita itu sendiri? Oke. Gaya kepemimpinan aku ya, aku lebih ke direct dan personal gitu. Karena sebenarnya aku introvert, jadi aku kurang nyaman untuk bicara di depan banyak orang. Jadi aku lebih gaya kepemimpinan aku tuh lebih ke memberi arahan secara langsung dan secara personal gitu. Aku lebih mendominasi ketegasan, kedekatan gitu, lebih membangun kedekatan dan membuat tim inti gitu. Jadi aku membentuk tim inti kecil yang dimana aku kasih arahan langsung dan memastikan bahwa tim aku ini bisa benar-benar paham atas job desk dan tugasnya. Lalu nanti dia yang akan mendeliver ke bawah seperti itu. Jadi hari-hari aku cuman mendengarkan, monitoring lewat sistem gitu aja. Kemudian aku lebih memikirkan ke strategiknya aja gitu. I see. Mbak, kalau kita lihat mungkin di Indonesia ini woman in business tuh masih, mungkin kalau dulu masih sedikit tapi sekarang sudah mulai menjamur ya Mbak. Banyak wanita-wanita hebat yang mulai punya bisnis. Tapi kalau dari Mbak sendiri, kalau melihat di Indonesia atau secara umum lah ya Mbak ya, apa sih tantangan sebenarnya bagi wanita dalam bisnis itu seperti apa? Oke, kalau tantangannya menurut aku pertama mungkin persepsi orang ya terhadap wanita itu kan harus lembut gitu ya. Jadi banyak mungkin pemimpin wanita yang mungkin lebih menahan diri gitu. Padahal gaya kepemimpinannya itu mungkin bisa lebih tegas, lebih efektif gitu kan. Tapi banyak yang lebih agak menahan diri. Yang kedua, wanita ini biasanya menanggung beban 2 ya. Jadi sebagai harus lebih ke keluarga atau ke karirnya seperti itu. Jadi bukannya wanita ini nggak mampu ya sebenarnya, cuman karena persepsi masyarakat dan ekspektasi masyarakat kita itu kan masih wanita itu harusnya lebih mengurus ke keluarga dibanding ke karirnya seperti itu. Jadi mungkin agak lebih terhambat di karirnya gitu. Kemudian yang ketiga terkait ruang-ruang untuk pengambilan keputusan ini lebih didominasi oleh laki-laki gitu loh. Jadi perempuan ini lebih harus bisa menunjukkan lebih ekstra keras untuk menunjukkan kemampuannya gitu untuk bisa membuat keputusan seperti itu sih. Ya mungkin wanita juga dituntut untuk jadi Wonder Woman ya Mbak, di rumah urus rumah, di kantor harus juga tough gitu ya sebenarnya ya. Tapi kalau dari Mbak kita sendiri, dukungan keluarga gimana? Ya kalau keluarga aku alhamdulillah sangat mendukung banget. Kebetulan memang aku merunning bisnis ini pun berdua dengan suami juga gitu, dan anak-anak juga cukup mengerti kalau
orang tuanya memang develop bisnis ini juga sering kadang ditinggal kayak gitu kan. Cuman memang dengan adanya dukungan keluarga ini kita bisa balance, karena yang bisa membalancekan, mengingatkan bahwa nggak melulu kerja terus gitu, tapi ada juga prioritas yang kita berikan untuk keluarga. Kalau aku pribadi biasanya kasih jam-jam tertentu yang memang aku nggak pegang handphone sama sekali dan nggak ada urus bisnis sama sekali, jadi untuk lebih ke anak-anak di rumah gitu sih. I see. Jadi memang dukungan keluarga itu sangat penting lah ya, mungkin ya bagi wanita untuk bisa melaju terus tuh untuk karirnya. Tapi kalau dari Mbak Gita nih, mungkin ada tips atau bagaimana cara Mbak Gita untuk balance nih antara karir dan juga di rumah atau sebagai wanita atau untuk diri sendiri juga, itu juga perlu kadang Mbak. Nah itu gimana tuh Mbak, cara Mbak Gita membalance-nya tuh? Oke, pertama balance itu bukan berarti harus sama rata ya gitu, tapi bagaimana kita bisa membuat prioritas gitu loh, membuat prioritas. Jadi aku biasanya dengan membentuk tim kecil aku itu yang aku percaya, yang bisa menjalankan operasional gitu, sehingga aku hanya di bagian strategik aja, kemudian lebih ke membuat keputusan dan jadi selebihnya aku tetap ada waktu untuk keluarga juga gitu. I see. Jadi timnya memang sangat penting ya, teamwork. Iya, membentuk tim itu sendiri dan mempercayakan kepada tim. Baik Mbak Gita, mungkin terakhir nih Mbak Gita, ada nggak sih tips atau quotes dari Mbak Gita untuk wanita-wanita di luar sana? Oke, kalau quotes hidup aku sebenarnya tulislah mimpi sedetil mungkin gitu, karena yang aku alami dan aku dapatkan hari ini adalah atas mimpi-mimpi yang aku tulis kemarin gitu. Jadi jangan pernah takut bermimpi dan menulisnya, dan dengan keyakinan itu akan menjadi kenyataan gitu. Wah, luar biasa sekali. Itu dia ya pemirsa, jangan lupa untuk mungkin sekalian menulis mimpi yang detail, doa juga yang detail. Betul. Ya, biar memang mungkin terkabulnya sesuai apa yang kita inginkan. Dan pemirsa, itu dia tadi obrolan saya dengan Mbak Gita selaku owner dari Pet Shop Indonesia. Semoga obrolan ini bisa menginspirasi wanita-wanita di luar sana yang ingin segera memulai bisnisnya. Dan sekian dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.